kalau kalian beberapa sudah yang baca lumayan banyak sama dengan pemeriksaan fisik dari kalian. Yang pertama di situ menyampaikan tujuan dari persiapan alat dulu ya. Harusnya di sini ada bak instrumen. Jadi di dalam bak instrumen itu isinya ada spatelida. Tahu spatelida sudah? Iya. Ada. Di dalamnya ada spatelida sama kasa steril. Kemudian ada refleks hammer, ada termometer, ada botol termometer. Kalau termometernya pakai termometer raksa, karena ini bukan pakai digital, berarti tidak perlu dicelupkan. Jadi hanya cukup dibersihkan pakai kapas alkohol. Kemudian ada kasa steril, biasanya untuk membungkus spatel lidah. Terus ada tensimeter, ada stetoskop, kemudian ada handscoon, ada pengukur tinggi badan, harusnya sudah terpasang, sama timbang berat badan. Kemudian ada lembar Snellen. Kalau kamu kemarin tes kesehatan yang suruh tutup mata, ya harusnya itu juga sudah terpasang. Kemudian ada garpu tala, terus apa lagi? Ada banyak ya, sampah medis, non medis, ya tempat tidur dan persiapan lingkungan. Pastikan lingkungannya bersih, rapi dan menjaga privasi pasien karena ini pemeriksaan fisik dewasa. Kemudian perkenalkan kepada pasien, jelaskan tujuannya. Kemudian hari ini akan dilakukan pemeriksaan fisik ya Bu, untuk mengetahui kesehatan Ibu secara keseluruhan, apakah ada permasalahan atau tidak. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Sebelum dilakukan pemeriksaan, sebelumnya ibunya diukur berat badannya dulu. Jadi mengukur berat badan pastikan tidak boleh pakai sepatu. Kemudian mengukur tinggi badan berdiri sambil sama seperti kalau kalian tes kesehatan kemarin. Kemudian baru dipersilakan ibunya di yuk. Yang pertama adalah memperhatikan cara berjalan pasien ya. Tidak. Melihat wujud tubuh pasien, apakah endomorf, ektomorf atau mesomorf. Endomorf apa? Bentuk. Terus mesomorf? Ideal. Ektomorf? Lurus. Sudah melihat itu baru disebutkan hasilnya. Ibunya termasuk apa nih? Ideal atau mesomorf. Kemudian selain itu melihat apa lagi? Cara berjalannya, bungkuk atau tidak, ada kelainan pada punggungnya atau tidak, ya, skoliosis atau tidak. Terus apa lagi? Tingkat kesadaran pasien disebutkan, ada berapa itu tingkat kesadaran pasien? Ada 7. Yang pertama kompos mentis. Kompos mentis di tingkat kesadaran normal. Terus baca apatis, absens, somnolen, sopor, koma, delirium. Itu disebutkan, kemudian sebutkan hasilnya. Ibu tergolong tingkat kesadaran kompos mentis atau non normal. Kemudian selanjutnya setelah mengkaji tingkat kesadaran, lakukan anamnese. Anamnese ada 2, yaitu ada alo anamnese dan auto anamnese. Kalau alo anamnese itu anamnesenya dilakukan kepada keluarga, atau anamnese dilakukan pada ibunya sendiri atau pada pasien. Setelah dilakukan anamnese, pengukuran tinggi badan. Jadi usahakan pokoknya sebelum ibunya tidur sudah timbang tinggi badan sama berat badan. Terus setelah itu TTV. Pemeriksaan TTV yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan suhu. Ibu dibuka ya bajunya, pura-pura ya, aslinya di dalam ya, kemudian dikepit, tangannya di sini.
Kemudian tangan yang sebelah kanan dilakukan tensi. Sudah pernah tensi? Sudah. Yang didengar bunyi duk yang keberapa? Duk yang pertama berarti itu apa? Sistole. Yang kedua berarti diastole. Oke, di sini dipasang di tulangan tangan, ya di tengah. Pastikan ini di tengah-tengah. Kemudian pasang stetoskop, Bu Ira tidak praktek ya, nanti belajar sendiri ya. Kemudian diletakkan di sini, diukur. Sudah selesai, hasilnya nanti 120 atau 80 tergantung bunyi duk pertama, kemudian biasanya bunyinya duk 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 duk, duk hilang. Nah, duk yang hilang itu angka yang terakhir. Biasanya kalau kamu tahu ada tensinya 120/80, berarti 80 yang terakhir, 120 bunyi duk yang pertama. Nanti saling belajar antar teman. Sudah selesai ditensi. Kemudian misal suhunya belum selesai, dilanjutkan pemeriksaan nadi. Dilanjutkan pemeriksaan nadi, di situ dilihat normalnya berapa? 60. Itu nanti disebutkan ya, kalau bikin video walaupun belum hafal, tengok-tengok sedikit tidak apa-apa, tapi jangan dibiasakan semuanya membaca. Kemudian ingat, paling mudah mencari nadi adalah lurusnya ibu Jari. Kemudian sudah selesai, sudah bunyi, dilihat hasilnya 36,3, dimatikan, kemudian dibersihkan pakai kapas alkohol. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi waktu pemeriksaan suhu sekaligus pemeriksaan tekanan darah, jadi tidak membuang waktu. Tensi sudah, suhu sudah, nadi sudah, kemudian yang terakhir adalah respirasi atau pernafasan. Dihitungnya dari mana? Nih, tangannya tadi ada di sini. Dilihat aja pergerakan tangannya naik turunnya. Jadi dihitung dalam waktu 1 menit. Normalnya 16 sampai 20 seperti itu. Betul? Berapa betul? 16 sampai 24. Sudah, TTV sudah selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki. Dibiasakan ketika melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki dilakukan secara berurutan. Urutannya inspeksi dulu, palpasi dulu, perkusi, baru auskultasi. Jadi jangan auskultasi dulu, terus inspeksi belakangan, tidak boleh. Jadi diawali dengan inspeksi. Tapi kalau bagian tubuhnya tidak ada yang perlu diinspeksi, ya bisanya hanya palpasi, ya palpasi. Ya, dimulai dari kepala. Dilihat inspeksi, dilihat warna rambutnya hitam. Kemudian tidak ada ketombe, bersih, tidak rontok. Tidak rontok tahunya dari mana? Biasanya disiapkan disisir, kemudian disisir, rontok atau tidak. Kalau tidak ada sisir, cukup tanyakan ke ibunya, ibu rambutnya rontok atau tidak. Ketika ibu jawabnya enggak, ya enggak. Itu inspeksi. Terus apa lagi? Ada yang kurang inspeksinya, Bu Ira? Sudah? Habis inspeksi baru palpasi. Palpasi dilihat. Permisi ya ibu, karena kita menyentuh kepala pasiennya. Kalau pasiennya pakai hijab gimana? Ibu permisi ya, hijabnya boleh dibuka dulu. Jadi dipalpasi, adakah benjolan atau tidak. Sambil melihat reaksi pasien. Pasiennya mengerti, merasa sakit atau tidak. Ada benjolan atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Sakit ibu? Tidak. Terus? Perkusi ada ya, soalnya ada pakai patok ya. Kemudian auskultasi juga tidak ada ya, berarti di skip. Kemudian lari ke wajah. Wajah dilihat odem atau tidak, bengkak atau tidak. Biasanya kalau pada beberapa ibu hamil itu ada wajahnya yang bengkak. Kemudian melihat pucat atau tidak. Ibunya pucat? Tidak. Terus habis itu dilihat adakah plasma gravidarum atau tidak. Apa itu? Ada enggak di situ? Tidak ada. Plasma gravidarum itu adalah bintik-bintik pada ibu hamil yang hanya muncul pada
kehamilan. Jadi kalau tidak lagi hamil, ya sudah kembali lagi. Jadi nanti itu ada bintik-bintik hitam di sekitar muka, itu namanya plasma berarti baru. Ibunya tidak pucat, tidak odem. Kemudian apa lagi? Sudah inspeksi. Kemudian dipalpasi, permisi ya ibu, diraba wajahnya bengkak atau tidak. Bengkak itu kan tidak hanya dilihat saja, tapi perlu diraba. Dikatakan bengkak kalau ketika ditekan kembalinya lebih dari 2 detik, bukan 2 menit ya, tidak sama maksudnya 2 menit. Jika kembalinya lebih dari 2 detik berarti ibunya bengkak atau odem. Kemudian setelah diraba tidak ada odem, tidak ada bengkak ya ibu. Kemudian setelah itu baru palpasi, perkusi, enggak, auskultasi juga tidak ada, dilewatkan. Kemudian lari ke daerah mata. Mata dilihat, matanya simetris. Kemudian warna kornea mata ya. Korneanya berwarna apa? Baca di situ Mbak. Jika rambutnya hitam, korneanya berwarna coklat gelap. Vitentio. Ya. Biasanya mendekati penyakit katarak. Jadi itu nanti dibaca, diingat. Kemudian melihat pupil mata, dilihat pupilnya ya. Dilihat pupilnya menggunakan pen light. Dilihat dari arah lateral ke medial. Dilihat pupil matanya. Jika pupilnya mengecil namanya miosis. Pupilnya yang mana sih Bu? Yang warna hitam. Jika pupilnya ketika di pen light, jika pupilnya mengecil namanya miosis. Jika pupilnya membesar namanya medriasis. Jika pupilnya membesar dan mengecil secara bersamaan namanya isofor. Jika membesar dan mengecil secara tidak bersamaan namanya anisofor. Kemudian diperiksa konjungtivanya, disamakan dengan warna kuku. Kecuali makanya kita tidak boleh pakai kupen. Kalau kamu pakai warna merah ya jelas tidak sama itu. Kamu bilang wah ibunya ini tidak, berarti aneh ini. Hanya kita tidak anjurkan menggunakan tag ya. Permisi ya ibu, lihat ke atas bu. Nah, ibunya melihat ke atas, kita menyamakan dengan warna kuku. Dengan daerah bagian konjungtiva. Dilihat warnanya sama atau tidak dengan warna kuku. Kalau sama berwarna merah muda berarti normal. Kalau warnanya putih berarti ibunya pucat atau anemia. Kalau kuning berarti ibunya mengalami ikterosis. Terus apa mana? Kelopak mata. Ya, meriksa kelopak mata itu tadi inspeksi ya. Sekarang palpasi. Bu merem ya bu. Diraba kelopak matanya. Jika kelopak matanya teraba keras atau terdapat kepungan, maka disebut dengan hipoglikemia. Kalau kelopak matanya teraba lunak berarti hiperglikemia. Itu ya. Kalau keras berarti menunjukkan ibunya kurang tidur, benar ya? Kurang glukosa ya. Terus setelah palpasi ada perkusi? Tidak ada, masa iya matanya dipatah-patah. Terus setelah itu menyebutkan kelainan-kelainan mata, bola mata ya. Itu hanya disampaikan saja nanti kalau kalian setor video atau pada saat ujian UHA per dosen yang ngomong aja kelainan bola mata pada nervus 3 disebut apa dan seterusnya. Itu ya. Terus ada lagi yang belum disebutkan nggak sama film? Nah, cek visus ini karena cek visus itu tadi pakai papan Snellen yang kamu menutup mata, jarak berapa? Di sini nggak ada. Nggak ada ibu nanti. Nggak dikasih sama film ya. Ada di lab. Iya. Jadi, Bu kapan memeriksa Snellen? Nanti kalau pasiennya duduk. Karena pasiennya lagi tidur berarti di skip dulu, bukan berarti tidak dikerjakan. Nanti dikerjakan ya. Itu ya. Terus setelah itu
Cek hidung. Hidung dilihat, hidungnya mancung ke dalam apa mancung keluar. Normalnya adalah mancung ke luar atau disebut mongolisme. Mancung ke dalam. Oh, mancung ke dalam disebut mongolisme. Mau dilihat, lihat hidungnya mancung kemana ini? Depan sih. Oh, depan sedikit. Mancungnya keluar. Kemudian dilihat ada lubang hidungnya atau tidak? Ada. Kemudian dilihat, permisi ya Ibu. Dilihat. Adakah sekret? Tidak ada sekret, langsung hasilnya ya. Tidak ada sekret, tidak ada serumen. Kemudian ada polip atau tidak? Dilihat, polip itu ada benjolan di hidungnya, tidak ada polip, tidak ada mimisan atau epistaksis. Apalagi? Ada yang kelewat? Kamu yang ngoreksi ya, yang pegang-pegang teknis ya. Terus setelah hidung turun ke telinga. Telinga dimulai dari bagian yang terjauh, karena yang terjauh di sebelah sana. Permisi ya Ibu, ditarik kemana dulu? Dari ke atas, ke belakang. Di atas ke belakang. Kemudian dilihat ada lubang atau tidak. Kemudian bersih atau tidak, ada sekret atau tidak, ada serumen atau tidak. Kemudian apa lagi? Tuli atau tidak itu nanti ngeceknya pakai garpu talam dalam kondisi duduk. Ini skip dulu. Jadi nanti waktu di akhir kamu harus ingat apa aja tadi yang sudah terlewat. Itu ya. Terus sudah? Tidak hanya satu telinga satunya juga seperti itu. Permisi ya Ibu, ke belakang, ke atas, ke belakang. Dilihat hasilnya. Jadi dua-duanya diperiksa, jangan cuma satu ya. Setelah telinga turun ke mulut. Mulutnya Ibu coba tersenyum. Nah, berarti senyumnya simetris. Jangan bilang ibunya bibirnya simetris kalau kamu udah nyuruh ibunya senyum. Kadang ada Bu senyum. Nah, itu namanya nggak simetris karena tertarik ke satu sisi. Nah, itu namanya tidak simetris. Dikatakan simetris kalau kanan kirinya sama. Kemudian ada apa lagi? Bibirnya pecah-pecah. Iya, dibaca. Bibirnya pecah-pecah atau tidak? Kemudian ada kilosisi. Apa kilosisi? Bibir pecah-pecah di ujung bibir atau kecil tidak sampai luka. Kemudian ada kilisis, bibir pecah-pecah di samping atau tepi bibir. Ada trismus, tidak bisa membuka mulut. Ada keratosis. Sampai trismus. Trismus itu gimana? Biasanya pada kasus infeksi. Jadi ibunya mencucu mulutnya, tidak bisa membuka mulutnya. Itu namanya trismus. Jadi kalau ada temennya lagi ngerokok, bukan didoakan infeksi ya, karena kalian sudah tahu. Terus Stranosis, bibir kebiruan. Ada stomatis atau tidak, sariawan. Menggunakan spatel dan penlight. Lihat tonsil merah radang atau tidak. Gigi ada karies. Gusi ada bengkak, berdarah atau tidak. sudah ya. Jadi dilihat bibirnya ada pecah-pecah atau tidak. Kemudian ada luka di ujung bibir atau tidak. Kemudian bibirnya lembab atau tidak. Terus melihat, dibuka tuh mulutnya. Karena tidak ada spatel ya. Spatel itu bentuknya gini, set. Ada dua sisi, satunya besar, satunya kecil. Kalau yang kecil berarti untuk bayi balita, yang besar untuk orang dewasa. Yang dimasukkan ke lidah yang bagian mana? Yang bagian cekung. Jadi yang cekungannya itu ditekan ke lidah. Untuk lihat apa? Lihat tonsil. Tonsil itu apa? Itu loh yang gantung di lehermu, ada bulatan. Nah, karena kalau tidak dibantu sama spatel, tonsil itu tidak kelihatan. Jadi tujuannya adalah melihat tonsilnya lagi bengkak atau tidak, merah meradang atau tidak. Kalau kasusnya kamu lagi batuk, aman, dan tonsilnya itu gede, warnanya meradang kayak orang kayak luka, tapi warnanya bukan merah normal, tapi merah meradang seperti itu. Jadi tonsil, spatelnya dimasukkan, kemudian kamu melihat tonsilnya. Tonsilnya membesar atau tidak, bengkak atau tidak. Setelah itu baru di dalam dibuka mulutnya, lidahnya keluar. Nah, itu coba
Kan nggak kelihatan tonsilnya, makanya dibantu pakai spatel. Kemudian sambil itu ketika pakai spatel itu menyebabkan pasiennya mau muntah, melukok. Makanya biasanya spatelnya dilapisi sama pasta. Habis pakai spatel, kemudian dilihat giginya ada karies atau tidak, giginya berlubang atau tidak. Sudah, itu untuk di bibir. Kemudian leher dilihat ada kelenjar limfonya, biasanya sebanyak berapa? 600 kelenjar limfe. Kemudian dilihat kelenjar tiroidnya. Kelenjar tiroidnya ada di depan leher, sambil ibu ditekan sedikit, jangan kayak ditekannya ya. Kemudian nelan bu, sakit. Kalau tidak sakit berarti tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian apa lagi? Vena jugularis. Vena jugularis ini vena jugularis ini bisa dilihat tapi tidak bisa diraba. Normalnya itu 1 sampai 2 cm. Jika melebar 5 sampai 6 cm betul. 5 sampai 10 berarti ada gangguan jantung. Bu, miring dulu kepalanya, dilihat ada yang berdenyut. Udah denyut. Enggak denyut, kenapa Anda tadi? Hidup. Ada yang berdenyut ya? Nah, itu adalah kelenjar limfe, jadi tidak bisa diraba, tapi melihat denyutannya. Kemudian yang ada pembesaran, tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Yang terakhir, arteri karotis. Kalau arteri karotis ini bisa diraba, tapi tidak bisa dilihat. Normalnya ya teraba kalau orangnya hidup, kalau orangnya mati ya tidak. Ada ya? Sudah ada kan? Sudah minta ya. Jadi teraba berarti tidak ada pembesaran, teraba arteri karotis. Itu untuk bagian leher. Kemudian turun ke dada. Dada dilihat bentuknya simetris atau tidak. Kemudian apa lagi? Sternum Melihat kelainan bentuk dada. Ada funnel chest, barrel chest, ya betul, pigeon chest. Pigeon chest itu dadanya gini. Namanya pigeon, kayak burung. Nih, jadi ini namanya pigeon chest. Apa rinciannya, penjelasannya di situ? dada burung atau kelainan paru. Iya, dada berbentuk seperti burung. Terus funnel chest. Apa funnel chest? Dada seperti corong atau malnutrisi. Nih. Jadi dadanya masuk, itu funnel chest. Kalau barrel chest, nih, dada berbentuk lonjong. Jadi antara sternumnya itu punya perbandingan 1:1 ya, normalnya kita aja. Gitu. Jadi kadang kan kalian juga menemukan beberapa orang jalannya gini kayak binaragawan, nah itu pigeon chest. Ya. Tapi kalau orang-orang mengalami malnutrisi biasanya kan itu namanya funnel chest. Kemudian barrel chest. Terus apa lagi? Sternum coste, kenapa? Baca dah. Sudut 45 derajat normal atau jumbo, lebih dari 45 derajat malnutrisi cukup, kurang dari 55 derajat gangguan paru-paru. Ya, itu nanti cukup dibacakan saja. Terus apa lagi? Apa lagi? Dada dari ke samping antero posterior, normal, 49 tidak normal.
Perkustasis dada gepeng, retraksi dada pada penderita sesak nafas. Terus baca dah. Itu semua hafalan soalnya ke bawah. Terus palpasi. Sekarang palpasi dulu. Bu Ira ajarkan cara palpasi. Palpasi di daerah payudara. Karena daerah sensitif biasanya